ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Allah itu aja terus, wa mayuti'illah wa mayuti'illah terus itu aja. Ya, itu tujuan kami, tujuan kita itu tidak lebih dari itu. La hajatah, tidak ada kepentingan kita di dalam ngelapor nih polisi, ngelapor nih pemerintah, ngapain sih? Sampai-sampai bilang simaan YouTube ini, yes. Biidnillah, bismillah, telatenono si telateni. Lalu bandingkan kebenaran yang ada, yang tampak. Bandingkan omongan kami dengan kejadian yang ada, benar atau tidak. Adapun terkait masalah ilmu, buka di mungkin dalil ini buka di laman-laman atau di channel-channelnya Masyayikh, buka, ada insyaallah. La Islamah IP maksudnya ada di sana, yes. Tapi terkait masalah logika sederhana, membuka akal sehat kita, yuk bersama-sama tunggu nih. Wa ulaika lahum adzabun adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wa sallallahu wa sallama ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat. Nikmat hidayah Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat. Aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Kita berbagai komentar yang kita baca dan kita tanggapi, sebenarnya tidak juga menanggapi, terutama pada orang-orang yang masih kuat doktrin di dalam Islam Jamaah, menyikapi judul atau menyikapi isi tanpa didengarkan dulu masalahnya. Jadi sebagian anak yang telaten ngerungok nih, mendengarkan sampai selesai, sebagian hanya membaca judul namun langsung komentar, itu malah malu-maluin, terutama di Facebook atau di kolom-kolom komentar, langsung tanpa mendengarkan penjelasan dari kami langsung dikomentari. Ini loh, mbok yo dirungokne dhisik agar bantahannya itu setidaknya nyambung lah, agar bantahannya setidaknya ya nyambung dengan narasi yang kita bangun, narasi yang kita sajikan ben nyambung, nggak ngisi-ngisini mas. Sering saya baca, terutama pagi tadi ketika admin mengirim sebuah video yang kemudian diberi judul Islam Jamaah telah menipu umat, kurang lebihnya bahasanya seperti itu. Memang kami yang membuat judul-judul seperti itu, kami sebelum kita kirim langsung mereka menanggapi, kalau merasa memang tertipu lapor saja ke polisi, lapor ke pemerintah. Siapa yang merasa tertipu? Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala.
Jelas terang sekali kalau kita membaca, melihat, mendengarkan bahwa golongan ini memang orientalisnya ada orientalis materialistis. Tujuan utama itu tujuannya adalah materi. Mesti kalau bicara tipu menipu, untung dan rugi, mesti dilihat dari sebuah sisi materi. Ini kan ketok banget bahwa golongan ini sebenarnya yang dituju cuma materi aja. Sehingga ketika kita membicarakan tentang keberuntungan, penipuan dan sebagainya, mereka pun juga yang dilihat adalah mesti Anda ditipu dunia berapa, ditipu uangnya berapa. Padahal dalam ulasan tersebut sudah jelas menipu dalam artian apa? Menipu dalam artian akidah, menipu dalam artian fatonah bitonah budi luhur, menipu dalam dia bersiasat dalam rangka dakwah, itu tipuan-tipuan semua. Padahal yang didakwahi juga sama-sama orang Islam, sama-sama kaum muslimin. Lalu dia mengatakan laporkan saja kepada pemerintah, laporkan saja kepada polisi. Ini ketok bianget nek wong iki ra tau nonton secara seksama dan sejingkat-jingkatnya. Nah. Ketok banget. Artinya apa? Sering Ribat Akli Salim dan kawan-kawan dan channel-channel yang lain yang notabene yang dikelola oleh mantan, harapan terbesarnya adalah menyadarkan. Sampai kita buat itu Ribat TV, Ras TV yang menayangkan video panjang-panjang, ada yang 6 jam, ada yang 5 jam, ada yang 4 jam, ada yang minimal 2 jam lah, menayangkan panjang yang di sistem primer yang tidak bisa di skip sebelum habis selesai videonya. Ini agar apa? Agar bisa terekspos ke seluruh masyarakat harapannya dan mengetahui. Bukan masalah lapor tentang lapor melapor. Kalau kita lapor melapor, terlalu banyak laporan kita dan terlalu banyak yang melaporkan. Artinya jumlah kita juga sudah banyak. Namun bukan itu tujuan kita, bukan itu. Dan tidak juga Islam Jamaah membuat kegaduhan dalam negara. Memang kita akui tidak, berbeda dengan yang sedang viral misalnya dianggap membuat kegaduhan dan sebagainya. Atau sebaliknya mungkin mantan membuat kegaduhan, Allahu a'lam bishawab. Di balik faktanya seperti tahun 2021 dulu kita sama Pak Kurdi, sama Pak Fauzi, sama siapa Pak Ketua MUI Solo itu, kita dianggap membuat kegaduhan saat pengerahan massa. Kan mereka yang mengerahkan massa, yang rame-rame kan mereka, kok kita yang buat gaduh. Mereka 7.000, kita hanya berapa orang, nggak sampai 100 orang mungkin saat itu, kok dianggap membuat gaduh. Mereka yang mengatakan 7.000 sing gaduh sopo. Lah, Islam Jamaah tidak sedang dalam membuat gaduh negara, memang tidak di saat ini. Maka tak elok, maka tak ada kepentingan kita untuk melaporkan. Mesti yuk tujuannya ngono terus. Artinya mesti yuk, dia memahami itu terlalu orientalis. Laporkan saja kalau memang kesesatan itu sesat, laporkan saja. Katanya, Anda kan paham dong, al-haqqu mir rabbik. Kebenaran itu kan dari Tuhan, bukan dari pemerintah. Atau kan sampean kok yo malik ngono, mesti Anda akan membuat celah-celah seperti itu kepada kita. Kesesatan itu bukan pemerintah yang menentukan, bukan MUI. Memang benar bukan. Makanya kita tidak ada kepentingan ke situ, mboten enten. Nggak ada kemudian lapor nggak ada, kecuali memang kalau kawan-kawan hijrah kami yang kebetulan teman-teman hijrah kami yang kemudian dipersekusi sudah melampaui batas kewenangan hak kenyamanan hidup kelayakan manusia, ya tentunya sebagai warga negara ya kita laporkan. Sampai menyangkut harga dirinya, mungkin melecehkan harga dirinya, mungkin sampai membuat
ketidaknyamanan mungkin, ya itu beda lagi. Itu pun tanda kutipnya adalah dalam rangka apa? Hanya sebatas pidana perdata misalnya. Pidana pun tidak ada urusan dengan menyangkut keagamaan. Beberapa kali kawan-kawan ada kok menjumpai, saya pernah menjumpai itu surat nikahnya padahal jelas perceraian karena pindah golongan. Namun ya sebagian akta perceraian tertulis karena dia keluar dari sebuah organisasi ini. Namun ya nggak ada respon sama sekali. Nggak juga kemudian hakim menanyakan kok memang bedanya apa mas keluar sama di dalam itu kok sampai terjadi perceraian. Nggak juga, dia akan bekerja secara normatif, normal saja. Ngapain ngurusi ngono kuwi? Jadi memang tujuan kita enggak itu. Sehingga kalau misalnya lapor ke pemerintah, ya sudah, event itu selesai, divonis selesai. Nggak efektif untuk kesadaran Anda, nggak efektif. Tetapi dengan kita bergerilya perlahan tapi pasti, insya Allah bidnillah, lama kelamaan bidnillah insya Allah akan terjadi gelombang hijrah yang cukup besar, walaupun ya diawali dari kecil-kecil dulu, sedikit-sedikit dulu, satu, dua. Maka ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala, saya jawab kepada kawan-kawanku yang masih ada di dalam Islam jamaah bahwa kami tidak sedang berurusan dengan Anda dalam urusan konteks pidana maupun perdata, tidak ada hubungannya dengan itu. Kami sedang membuka akal sehat, akal waras Anda. Ini loh, kadang-kadang kita itu heran juga, sering saya katakan, kita itu heran. Anda itu diajak berpikir, Anda itu diajak membuka akal sehat, akal waras. Anda selama ini telah disesatkan dengan suatu kebodohan. Maksudnya mereka sendiri itu loh gak rumongso, nih dia menyesatkan. Para pengurus-pengurus pusat, ulama-ulama pusat mungkin sebagian besar, insya Allah saya katakan sebagian besar, mereka nggak merasa kalau sedang tersesat lalu mengajak Anda ke tersesatan itu. Makanya kalau kita mendengar komunikasi podcastnya Syekh Khalil dengan Al-Ustaz Rifki Ja'far Thalib itu, beliau sering mengatakan, apakah itu merasa Ustaz orang mereka menyesal? Kayaknya enggak. Saya mendengar beberapa kali itu. Artinya kita masih memberikan uzur itu apa? Alasan bahwa Anda itu loh gak ngerti. Lalu yang gak tahu itu diikuti yang lain. Cara kasarane kalau nggak salah ada istilah wis bodoh bodohi wong. Kan gitu ta? Membodohkan sisan. Nah, mungkin nggak ada urusan kita tuh, nggak ada urusan dengan bagaimana Anda kemudian lapor kiai itu berapa kali saya menjumpai, lebih dari 10 kali mungkin ya di kolom komentar itu berbagai video. Maksudnya kalau memang salah laporkan, jangan keluar-keluar di medsos. Loh Anda kan enak toh, kalau kita dianggap keluar-keluar di medsos ya Anda cukup keluar-keluar di medsos itu aja, nggak apa-apa. Dan memang kita menunggu ya. Kalau kita dianggap keluar-keluar di medsos ya sudah, dengan keluar-keluar di medsos saja, nggak apa-apa. Islam Jamaah itu membuat YouTube, buat tandingan, buat klarifikasi semua sanggahan, ucapan mantan, semua mohon disanggah. Seru nih mesti. Seru. Ada lagi yang saking awamnya. Tapi ini bukan dari warga Islam Jamaah, bukan. Ini mesti orang-orang yang nol lah istilahnya. Mbok daripada ngomong itu di YouTube, mbok parani wae, datangi aja.
Atau sekali-kali diajak debat di forum ini, di YouTube itu sekali-kali diundang. Ini pasti ini subscriber anyaran nih, kita nggak ngerti kan. Islam Jamaah itu dengan mantan itu dilarang. Saya tidak mengatakan tidak berani ya, dilarang bertemu, dilarang bertatap muka, dilarang komunikasi, dilarang menyimpan teleponnya, dilarang bertamu, dilarang menamu, dilarang memfasilitasi, dilarang difasilitasi, lagi dilarang menyapa dan sebagainya. Bagaimana mungkin kalau hal-hal yang sebagai wasilah untuk komunikasi, wasilah untuk untuk diskusi, sebagai penghantar untuk diskusi, gitu saja dilarang, apa meneh diskusi. Wong ketemu gak oleh rek. Ketemu lho ora oleh, kok bablas diskusi terus piye? Ya. Ini kita sampaikan agar apa? Agar masyarakat tahu bahwa mereka tuh adanya munculnya para YouTube, para kawan-kawan yang mana ini Ribat, Anton, Prawiro, kawan Hijrah, Baka Asa, Manazil Ilmi, apalagi kita sebut kabeh, walaupun beliau tidak pernah menyebut saya, tidak apa-apa lah. Tapi saya tuh sering nyebut nggak apa-apa. Mereka yang punya kawan-kawan tidak pernah nyebut Ribat, tidak apa-apa, tapi saya sering menyebut. Apalagi kawan Hijrah tak sebut terus malahan ya, cah ini cah apian. Ya bro ya. Ya, tak promosinya di sana. Adanya kita membuat YouTube itu karena ya kita buntu nggak ada diskusi. Aku teringat, aku kelingan biyen. Semoga Royan nyimak, Royan apa siapa ya dulu ya. Pernah mampir di suatu masjid di Solo Utara. Solo Selatan, di depannya kampus UNS. Di situ ya itu Ranggena juga ditinggali buku takdil. Tapi bukan saya, itu kayak nggak salah Mas Royan Miftah Royan yang rumahnya babat. Meninggalkan itu insyaallah takdil buku takdil syubhat awal-awal tahun 2019 ya insyaallah. Ditinggali di dekat kamar mandi gitu, depannya itu kan mungkin ada meja bapak, tinggal di situ. Kemudian tahu-tahu bunglon WA saya, ada pengumuman di grup-grup kelompok, seluruh kelompok, hati-hati dengan buku ini. Buku ini sengaja disebarkan oleh ikhwan dan gerombolannya. Padahal buku warnanya biru. Ya, warnanya biru. Kayak apa ya birunya? Ya kertas cover itu loh. Kertas cover. Terus sebarkan. Saya guyu ya Allah ya. Sing lagi ya sopo ya. Terus yang buat kan bukan saya ya, memang fotokopi saya dulu ya untuk agar tersampaikan, ditinggal di kamar mandi, bukan di dalamnya tapi di luar, mungkin pas dekat keran atau apa itu ditinggal. Itu di-share. Difoto dulu bukunya, di-share. Hati-hati jika menemukan buku-buku ini. Baru ketemu bukunya. Namun apakah kita terus pasrah? Enggak. Buku itu kan bentuk fisiknya. Bukankah kita sebelum buku itu ada namanya file yang disebut dengan PDF, ada Word juga. Mungkin ya ora kok apa jenenge bodoh banget masalah perkembangan teknologi, ya ngerti juga. Share lah PDF, tas. Langsung ke personal, tas. Tahu-tahu warnanya putih kabeh. Profilnya terus putih. Kalau Allah membuka hati ya tak bukain ya gitu. Seperti misalnya kayak Mas Suryanto, pembina mubalik daerah Lamongan Kota misalnya, tak kasih itu, tak pelajaran nih. Nah, padahal dia pembina mubalik, bahkan cerita waktu itu. Padahal saya saat itu masih membacakan 30 poin.
Terus malah sampean apa itu takdil syubhat itu wes gak kelas, pokoknya gak kelas, gak nyambung. Kita meluruskan dengan ini, bantahannya tetap wa mayuti'illah itu aja terus, wa mayuti'illah terus itu aja. Ya, itu tujuan kami, tujuan kita itu tidak lebih dari itu. La hajatah, tidak ada kepentingan kita di dalam ngelapor nih polisi, ngelapor nih pemerintah, ngapain sih? Sampai-sampai bilang simaan YouTube ini, yes. Bismillah, telatenono si telateni. Lalu bandingkan kebenaran yang ada, yang tampak. Bandingkan omongan kami dengan kejadian yang ada, benar atau tidak. Adapun terkait masalah ilmu, buka di mungkin dalil ini buka di laman-laman atau di channel-channelnya Masyayikh, buka, ada insyaallah. La Islamah IP maksudnya ada di sana, yes. Tapi terkait masalah logika sederhana, membuka akal sehat kita, yuk bersama-sama tunggu nih. Gak suwe, mau 20 menit paling suwe lah. Ya, itu. Jadi janganlah menuntut kami untuk melapor, tidak ada tujuan, dan memang pemerintah memang nggak ngurusi tentang kesesatan selama dia masih bisa menjaga kestabilan negara, tidak membuat kisruh, tidak membuat keruh, ya sudah santai aja, tidak membuat perpecahan dalam kaum muslimin, ya sudah. Anda membalikkan fakta, berarti mantan selama ini enggak. Nyatanya banyak yang tersadarkan kok. Dan memang perlu seperti ini ya. Oke, demikianlah saudaraku semua, insyaallah cukup pada siang hari ini sedikit omongan kita sebelum kita melaksanakan aktivitas. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات